Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang Dinas Kebudayaan Temanggung, lalu teman-teman dari komunitas dan juga sanggar, kemudian teman-teman dari Direktorat PTLK, dan juga narasumber yaitu Pak Dede dan juga Bapak Semi. Selamat bergabung di Lokakarya sesi kedua. Selamat siang Mas Abi dan teman-teman semua. Ya, sebelum Lokakarya dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai agenda apa saja yang akan dibahas di Lokakarya pada sesi kedua siang ini. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit hingga pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore nanti. Dan yang pertama, nanti kita harapkan ada paparan mengenai hasil diskusi tim kerja setelah Lokakarya pertama yang kita laksanakan selama saat 2 minggu lalu terkait bentuk kegiatan maupun riset dan juga lain-lainnya. Kemudian nanti juga ada diskusi mengenai usulan kebutuhan lokakarya yang akan dilaksanakan secara luring, mengingat pada sesi pertama kemarin sudah ada beberapa opsi atau beberapa pilihan yang disampaikan oleh Pak Dede dan juga Pak Semi terkait kebutuhan lokakarya apa yang akan dilaksanakan nanti secara luring. Baik, selanjutnya Pak Dede dan Pak Semi mungkin bisa merefresh kembali apa saja yang sudah disampaikan di Lokakarya sesi pertama dan apa saja nanti harapannya di Lokakarya sesi kedua ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Abi. Bung Semi, minta izin saya duluan ya. Silakan Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua di Kabupaten Temanggung. Eh, saya lihat beberapa tadi udah Mas Fuad dan eh, Kang Uco juga mungkin sudah hadir ya. Nanti saya belum sempat. Oh, udah ada Kang Uco. Mas Uco juga. Ya, minggu yang lalu saya kira pertemuan kita sudah sangat produktif ya, karena sudah sebenarnya mudah mengerucut dan saya kira sangat wajar karena Festival Liangan meskipun mungkin baru terlaksana satu kali, itu pun secara hibrid di mana sebagian dilaksanakan secara daring dan sebagian lainnya dilaksanakan secara luring. Namun tentu saja pengalaman pelaksanaan dan persiapan dari Festival Liangan yang terdahulu itu tampaknya itu sudah sangat apa namanya sudah sangat memberi eh, modal yang memadai bagi teman-teman semua di Temanggung untuk menyusun merencanakan Festival Liangan tahun ini. Jadi saya kira minggu yang lalu itu sudah mengerucut pada beberapa hal. Yang pertama yang saya catat misalnya bahwa secara tematik Festival Liangan sudah tampak ya bahwa ada bukan hanya sudah disimpulkan dalam satu pilihan tema, tapi bahkan temanya itu sudah diolah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi satu informasi yang tidak saja apa namanya memberi pengetahuan kepada calon pengunjung, tapi juga pada saat yang sama juga sebenarnya menarik perhatian mereka karena disimpulkan dalam bentuk akronim ya atau singkatan gitu, yaitu Nemu Liangan ya, di mana setelah dijabarkan kita paham gitu ya, nemu itu ternyata adalah akronim atau singkatan yang intinya adalah bahwa ada 4 program sesuai dengan 4 huruf yang menyusun kata nemu itu. Ada 4 program yang akan menjadi isi dari Festival Liangan tahun ini, yaitu residensi, kemudian pengarsipan, kemudian lokakarya, kemudian pameran. Jadi ada 4: residensi, pengarsipan atau pendokumentasian, kemudian lokakarya, dan pameran. Nah, saya kira keempat program ini nanti yang hari ini mungkin mudah-mudahan sudah ada diskusi lebih lanjut, sehingga masing-masing program ini bisa dibayangkan tidak lagi hanya berupa gagasan, tapi juga barangkali sudah bisa diproyeksikan atau dipantulkan menjadi semacam
rencana teknis pelaksanaannya gitu loh. Akan dilaksanakan di mana, berapa jumlah pesertanya, siapa yang ditarget sebagai peserta, kemudian kalau ada instruktur atau ada pembicara, siapa yang sudah dibayangkan sebagai pembicaranya, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semacam turunan dari rencana yang menurut saya sudah sangat programatik ya, sudah sangat punya visi dan kemudian sudah ya programatik gitu, sudah berupa satu kegiatan yang tidak sekedar kegiatan tapi sudah punya target, sudah punya ukuran ya atau indikator dan kemudian makanya kebutuhan kita selanjutnya adalah menurunkannya dalam bentuk kerangka teknis atau tahap demi tahap yang harus kita laksanakan untuk menuju pada cita-cita kita yaitu 4 program tadi. Itu yang pertama yang saya tandai. Dan kemudian juga meskipun baru berupa tim gelondongan, katakanlah begitu, yang disebut sebagai tim riset, tapi saya kira tim itu sudah mewakili minimal ya, setidak-tidaknya ada 2 dari hasil riset dan kemudian apa yang dipresentasikan minggu lalu oleh Mbak Rega dan kawan-kawan dan Mbak Ika dan Mbak Rega dan Mas Fuad juga. Saya kira itu kita sudah melihat bahwa setidaknya ada 2 divisi atau ada 2 bidang yang sudah bekerja sejauh ini untuk Festival Liangan tahun ini. Yang pertama adalah tim pengelolaan pengetahuannya sudah bekerja, sudah tampak hasilnya dan kemudian bahkan sebagian di antara teman-teman di tim riset itu barangkali juga sudah bisa kita dorong untuk menjadi kurator untuk festival Liangan tahun ini. Nah, itu 2 hal itu saya kira. Jadi tema sudah kelihatan, artinya sudah mengerucut juga pada bentuk-bentuk program dan kemudian orang-orang atau tim kerjanya sudah ada embrionya, mungkin perlu dikembangkan kalau perlu diperbanyak meskipun jumlah yang terlalu banyak juga kadang-kadang tidak lebih baik gitu ya. Silakan ditimbang sendiri. Dan yang ketiga kita kita sudah punya embrio tim kerja sudah ada dan mungkin nanti yang ketiga kita bisa bicara lebih lanjut tentang rekomendasi kebutuhan lokakarya luring yang diperlukan untuk persiapan bagi Festival Liangan meskipun sebenarnya minggu lalu juga kita udah lihat samar-samar gitu pembicaraan kita itu sebenarnya dengan sendirinya mengarahkan rekomendasi kita pada misalnya lokakarya tentang aliwahana misalnya atau lokakarya tentang sastra lisan atau lebih spesifik lokakarya tentang bagaimana kekayaan folklore itu menjadi sumber inspirasi bagi kelahiran karya-karya atau ekspresi-ekspresi budaya yang baru. Kira-kira itu beberapa rekomendasi yang muncul dari diskusi kita di minggu yang lalu. Jadi saya kira ada 3 hal itu yang bisa kita bicarakan. Yang pertama turunan teknis dari program, yang kedua adalah perluasan atau penguatan atau katakanlah pembagian yang lebih clear dan jelas tentang tim kerja bagi Festival Liangan tahun 2023 ini, dan yang ketiga rekomendasi tentang lokakarya. Apakah betul kita menghendaki tema-tema seperti yang tadi saya singgung? Barangkali itu pengantarnya, Mas Abi. Saya kira juga sudah sebagai sebuah pengantar sudah terlalu panjang lebar juga. Saya kembalikan dulu ke Mas Abi, mungkin nanti bisa langsung diteruskan oleh teman-teman di tim kerja Festival Liangan, kita sebut saja begitu karena sudah blend sebenarnya antara dinas dan komunitas, atau mungkin Mas Semi punya beberapa catatan yang mungkin saya terlewat. Saya kembalikan dulu Mas Abi, silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum paparan dari tim kerja Festival Liangan Temanggung, mungkin Bang Semi ada sedikit tambahan, silakan. Baik, tapi catatan saya sebenarnya relatif punya pemikiran yang sama dengan Bang Dede ya. Jadi festival di situs kebudayaan memang punya keunggulannya sendiri ya dalam percakapan kita pekan lalu. Jadi catatannya bukan eh, hanya menjadikan sebuah situs sebagai latar pementasan gitu, seperti banyak sekali dilakukan di Indonesia gitu. Namun bagaimana situs bisa menjadi modus penciptaan karya. Pada pertemuan silam disinggung tentang kemungkinan aliwahana yang eh,
berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan oleh Mbak Ika Setiahati dan kawan-kawan, eh, terutama pencatatan bagaimana cara berpikir masyarakat di sekitar Liangan, yang cara berpikir itu juga bisa kita baca jejaknya di dalam folklore gitu. Satu hal yang sangat menarik saya kira dari penelitian yang sudah dilakukan teman-teman adalah bagaimana melihat Liangan dari perspektif masyarakat Liangan gitu. Ini menjadi semacam pelengkap dari data yang ditemukan dari hasil katakanlah riset arkeologis. Bahkan riset arkeologis sendiri pun kan kalau dari percakapan pekan silam digagas pada mulanya dari masyarakat juga, ekskavasi dan semacamnya itu gitu loh. Jadi festival adalah kerja historis yang membayangkan dari hasil riset teman-teman itu kemudian memunculkan karya-karya yang kreatif dan inovatif, selain memang karya-karya berbasis tradisi yang sudah hidup di masyarakat Liangan sendiri, saya kira upaya itu akan uh, bisa apa mewujudkan niatan kita semua untuk mengapungkan Liangan sebagai satu situs yang bisa dikenal secara lebih luas gitu. Kuratorial menu itu saya kira adalah titik pijak bagaimana kuratorial ini berjalan gitu. Um, dalam catatan yang sudah dibuat, jadi kita, apa festival ini akan membuat katakanlah residensi, kemudian pengarsipan, berburu, dan pameran. Saya kira mungkin juga perlu juga menemukan bahasa lain, misalkan kalau ingin membuat satu katakanlah pertunjukan atau mungkin karya yang lebih katakanlah kontemporer gitu. Tapi sesungguhnya dari empat ini aja sih sebenarnya udah sangat cukup. Jadi pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Bang Dede barusan, tinggal bagaimana kita melakukan atau melanjutkan langkah-langkah kerja pada tahap berikutnya. Menyinggung soal workshop luring yang akan dilaksanakan, mungkin saja kita bisa melakukan workshop kuratorial. Nah, ini juga workshop kuratorial itu kan sebenarnya tidak bisa lepas pada gilirannya pada penciptaan karya ya, pada produksi karya gitu. Jadi tata kelola dalam satu festival melulu berkaitan erat dengan bagaimana produksi karya itu diciptakan sampai gilirannya nanti bagaimana karya-karya yang diciptakan itu bisa dikomunikasikan oleh tim kerja festival. Uh, Sederhananya seperti itu. Saya kira uh, pernyataan ini bisa menjadi semacam pembuka untuk diskusi siang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Semi dan juga Pak Dede atas pengantarnya. Langsung saja kepada tim kerja Festival Liangan Kabupaten Temanggung untuk melakukan paparan terkait hasil diskusi mengenai bentuk dan juga konsep kegiatan. Silakan. Oke, selamat siang semuanya, Selamat siang, Bapak-bapak Mas Mandi. dari Oh, Mas. ya, Saya dulu ya, Mbak. mohon izin bisa Dengan terdengar ya selamat. suaranya ya. Oh iya. Bisa, Mas. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas. Ya ini mohon maaf sinyalnya, maaf di gunung jadi agak terganggu gitu. Ya, oke. Tapi sudah baik. Ya saya mohon izin saya Bandos dari Liangan ini karena saya di sini hari ini juga mewakili. Tadi ada Bu Kadus juga kebetulan hari ini sedang ada kegiatan, jadi saya mohon izin mewakili untuk bisa ikut di acara Zoom meeting ini terkait dengan festival Liangannya. Seperti yang disampaikan oleh tadi Mbak Ika, di sini saya akan menyampaikan untuk terkait dengan residensinya. Jadi
nemu sendiri ini ada nyantri, iling, meguru, dan emu. Dan saya ini nanti di bagian residensi. Nah, untuk residensinya sendiri ini ada 4 poin. Yang satu eh, dari hasil yang kemarin kita laksanakan pemetaan potensinya, yaitu nanti ada seni gending, terus seni tari, seni rupa atau instalasi, sama penulisan atau karya tulis. Jadi untuk seni gendingnya sendiri, kenapa ini jadi poin utama, mungkin jadi salah satu poin yang kami ajukan ini, sebab terkait untuk potensi yang ada di lokal, pelestarian salah satu bentuk wujud dari pelestarian kebudayaan. Jadi jauh sebelum mungkin dengan adanya akan dilaksanakan festival liangan ini, nanti eh, anak-anak atau warga lokal sendiri dari Liangan sudah sering rutin melaksanakan kegiatan latihan eh, gamelan gitu. Jadi akan lebih bagus kalau nanti juga akan disinkronkan dengan kegiatan festival ini. Selanjutnya untuk seni tari juga ini menjadi bagian dari yang akan kami kembangkan juga. Kalau di lokal ini kan sudah ada tari lengger sama tari kuda lumping yang sudah ada itu. Tapi untuk ke depan bisa nanti kita kreasi lagi, bisa menciptakan kayak semacam sendera tari atau apa gitu loh, yang nanti lebih terkonsep lagi. Terus yang nomor 3 ini seni rupa atau instalasi. Nah ini lebih pada nanti untuk mempersiapkan atau sebagai sarana penunjang dari eh, pagelarannya itu tadi. Terus yang nomor 4 yaitu penulisan atau karya tulis. Nah, penulisan karya tulis ini mungkin yang masih sangat, eh, kalau saya pribadi sebagai warga lokal itu masih jarang ditemukan atau menemukan, bukan menemukan sih, maksudnya eh, potensi-potensi yang ada di desa ini terkait dengan budaya menulis itu memang masih minim, cuman ada beberapa gitu loh. Nah, lebih ke nanti mematangkan untuk bisa di samping lebih apa, di samping bisa disampaikan lewat visual pagelaran, tapi nanti juga bisa terdokumentasi atau nanti bisa secara pengarsipannya juga lebih tertata gitu loh. Penulisan-penulisan ini nanti bisa salah eh, kayak asal-usul, dusun, sejarah kayak gitu. Terus nantinya mungkin di acara festival Liangan ini bisa dibikin sebuah kegiatan mungkin kayak lomba karya tulis gitu, yang mana objeknya nanti liangan itu sendiri gitu loh. Apa yang bisa disampaikan lewat karya tulis. Nah, tujuan untuk tujuan dari festival ini atau nyantri ini, residensinya ini akan nantinya bisa menjadi progres jangka panjang, terutama untuk nanti di festival yang 2024-nya. Untuk sasarannya, ini nanti masyarakat Liangan sendiri ini khususnya, terus nanti para penggiat seni, baik seni gending, seni tari, terus untuk para penggiat literasi, ini teman-teman yang nanti eh, senang atau hobi menulis, bisa nanti kita wadahi.
terus nanti budayawan, terus ada juga adik-adik siswa-siswi di SMA dan SMK. Terus tahapan persiapan ini nanti ke teknisnya yaitu yang pertama persiapan dan koordinasi panitia kegiatan, terus yang kedua publikasi kegiatan. Ini untuk peserta terutama ya, jadi nanti kayak bisa registrasi gitu loh. Terus yang tiga persiapan akomodasi narasumber dan peserta, terus yang nomor empat sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Untuk pelaksanaan sendiri nanti kami rencanakan nanti di bulan Juli, yang mana tadinya sebelumnya kan antara September Oktober, cuman setelah kami kemarin mengadakan musyawarah bersama lembaga dan beberapa tokoh dan perwakilan pemuda itu diinisiasi kalau untuk pelaksanaan kegiatannya nanti jatuh pada bulan Juli. Jadi memasuki bulan Juli sampai mungkin Agustus gitu, Agustus awal. Yang mana di situ nanti dalam kegiatan residensi sendiri ini kan akan menjadi menu bagian tambahan di mana di Liangan sendiri sedang akan memasuki proses panen tembakau. Jadi nanti bisa jadi referensi tambahan untuk peserta itu sendiri maupun nanti narasumbernya. Selanjutnya nanti dampak sosialnya itu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya semangat kebersamaan gotong royong dalam memajukan kebudayaan suatu daerah, dan kedua memperluas jaringan ekosistem kebudayaan. Untuk dampak budayanya menumbuhkan kecintaan budaya, wujud pelestarian juga. Terus meningkatkan giat literasi sebagai salah satu unsur utama kemajuan kebudayaan. Untuk masa kegiatannya nanti harapan kami karena ini progres jangka panjang, jadi nanti di tahun 2024 bisa apa yang sudah kita mulai pada hari ini, kemudian harinya nanti bisa lebih tertata, terkonsep dengan matang, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu nanti hasilnya maksimal dan sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Terus nanti kita juga perlu adanya evaluasi yang konstruktif dan berkala. Itu saja mungkin kiranya bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf bila saya menyampaikannya jelas atau kurang berkenan. Terima kasih. Ya Mas Bandos, sama-sama. Terima kasih Mas Bandos. Mungkin nanti sekalian saja Mas Abi ditanggapi, itu kan baru satu program yang digambarkan oleh Mas Bandos ya soal presidensi. Baik, Yuk, Mas Kim satu. selanjutnya. Tapi belum parah. Untuk selanjutnya mungkin dari Mbak Cici nanti akan diteruskan oleh Mbak Cemplon, dan kemudian yang terakhir nanti Eling akan disampaikan Mas Reza. Apa ada radio ino pesenannya biasa. Iya, iso. Silakan Gawe Mbak Cici untuk mulai paparan. Make-mu cok. Apa? Iki beda meneh, Bun. Ya, siap. Langsung saja ya, mungkin langsung dari Meguru dulu sebelum nanti Eling dan yang umum. Ini harusnya Eling dulu, baru Meguru, tapi nggak apa-apa. Jadi untuk
yang konsep meguru ini nantinya itu akan sangat erat kaitannya dengan yang umum gitu. Jadi itu jadi satu, benar-benar nggak bisa dipisah kalau itu, karena meguru ini yang akan jadi fondasi untuk nanti pagelaran dan pertunjukan di Festival Liangan tahun 2023 ini. Nah, kami melihat mungkin latar belakangnya sudah bisa disimak, nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, untuk kegiatan yang meguru ini, objek kegiatan, ini saya agak bingung, objek atau harusnya subjek mungkin ya. Jadi karena ini konsepnya adalah kita belajar workshop gitu ya, lokakarya meguru ini bentuknya adalah lokakarya, maka dari hasil kemarin pemetaan yang ada dan diskusi, disepakati bahwa untuk lokakarya nanti itu akan bersifat sangat teknis. Jadi mungkin nanti tidak semua yang ada di sini gitu, yang tidak semua panitia itu akan masuk di lokakarya ini gitu, karena ini sudah sangat-sangat spesifik. Nah, yang kami butuhkan adalah narasumber ada di 3 bidang. Yang pertama untuk tata kelola pementasan untuk pagelaran. Yang kedua adalah tenaga ahli di bidang seni instalasi. Kaitannya dengan yang tadi sudah dijelaskan, nanti akan ada di kegiatan umum itu nanti akan ada seperti display untuk eh, apa display untuk literasi, terus eh, untuk istilahnya untuk memvisualisasikan apa-apa yang terkait dengan liangan. Nah, yang ketiga adalah tenaga ahli di bidang seni visualisasi digital, karena rencananya pertunjukan dan pagelaran nanti di Festival Liangan tahun 2023 ini akan dikemas dengan teknologi eh, visualisasi digital seperti itu. Kemudian kalau tujuan dari lokakarya ini jelas adalah untuk persiapan menuju puncak gelaran Festival Liangan atau yang kita ini dengan umum. Jadi tujuannya adalah untuk mempersiapkan itu sehingga bisa lebih rapi dan lebih lebih mantap untuk pelaksanaan festivalnya. Kemudian untuk sasaran kegiatannya ini sudah sangat sangat tersegmented, maksudnya sudah sangat segmented. Jadi nantinya yang akan ikut di Lokakarya ini memang adalah pegiat event. Pegiat event itu kaitannya dengan nanti pelaksanaan untuk pagelaran dan pertunjukannya. Kemudian seniman instalasi yang nanti akan mengerjakan untuk rumah liangan dan rumah-rumah literasi. Kemudian dari desainer grafis dan visualisasi digital, kaitannya dengan nanti akan bentuk pagelarannya yang akan dikombinasi dengan teknologi digital seperti itu. Kemudian kami merencanakan tahap persiapannya di bulan Juli hingga Agustus 2023. Kemudian nanti pelaksanaan lokakaryanya kami merencanakan jadi supaya sebelum puncak gelaran itu kita punya waktu untuk prepare. Jadi kami merencanakan untuk pelaksanaannya mungkin di bulan Agustus atau awal September. Jadi kalau nantinya festival itu atau gelaran itu akan dilaksanakan di bulan Oktober, jadi kita masih punya waktu lebih dari sebulan untuk mempersiapkan teknisnya untuk gelaran tersebut. Kemudian dampak kegiatannya, kalau ini dampak kegiatan, ini lebih ke dampak kegiatan untuk yang festival ya, untuk yang festival itu festival Liangan makin dikenal masyarakat luas, masyarakat Liangan juga makin memahami potensi bahwa ada potensi yang besar di Liangan yang bisa dikembangkan. Kemudian adanya sarana edukasi tentang Liangan seperti yang kita tahu selama ini kan literasi mengenai liangan itu sangat-sangat minim. Nah, diharapkan dengan adanya rumah literasi dan rumah liangan nanti itu akan bisa merepresentasikan tentang sejarah liangan dan budaya liangan seperti itu. Kemudian untuk pasca
pasca kegiatan juga ini pasca kegiatan untuk jadi untuk apa? Kegiatan meguru dan umum pada umumnya, lokakarya dan gelaran festival liangan pada umumnya. Diharapkan dari kegiatan ini jelas liangan menjadi dikenal masyarakat luas lebih lagi. Kemudian munculnya SDM yang mumpuni untuk pengelolaan kegiatan kebudayaan. Karena tadi kita sudah bisa ini untuk lokakarya sendiri nantinya akan sangat segmented, jadi sudah terarah dan istilahnya memang lokakaryanya untuk skill gitu ya, untuk skill. Sehingga harapannya dari situ juga nanti ada muncul SDM baru yang memang bisa apa ya, bisa mengkombinasikan istilahnya untuk kegiatan budaya itu dikombinasikan atau dikolaborasikan dengan teknologi yang sudah maju saat ini gitu. Kemudian berkembangnya teknologi untuk pemajuan kebudayaan baik lokal maupun tingkat yang lebih luas. Kita bisa bicara tingkat yang lebih luas ini misalnya tingkat Kabupaten Temanggung. Seperti itu mungkin dari konsep untuk yang lokakarya mungkin bisa dilanjut Mbak Ika untuk yang umum, Mbak Cemplon ya, yang lanjut ya. Baik, terima kasih Mbak Sisilia. Selanjutnya langsung untuk bagian umum dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan saya di sini di bidang atau pagelarannya. Jadi untuk UMO itu merupakan kegiatan puncak dari festival liangan yang merekam. Jadi semua itu sebetulnya gongnya itu di UMO-nya ini dari apa namanya nyantre, terus yang lainnya itu gongnya adalah di UMO-nya ini. UMO merupakan kegiatan puncak dari festival liangan yang merekam kegiatan festival liangan dari awal hingga akhir dalam bentuk ruang pamer, rumah liangan, dan pagelaran. Jadi selain pagelaran juga ada rumah liangan yang akan menjadi literasi untuk semua kegiatan yang ada di liangan tersebut. Begitu. Lanjut, Mas. Untuk objek kegiatan, berdasarkan hasil pemetaan potensi dan konsep, maka kegiatan UMO ini akan diwujudkan dalam bentuk yang pertama itu rumah liangan. Jadi di dalam rumah liangan ini akan dipamerkan buku-buku tentang liangan, sketsa liangan di masa lampau, seni instalasi hasil alih wahana dari narasi-narasi liangan yang disusun bersama baik oleh tim knowledge management maupun dari residensi. Selain itu, di rumah liangan akan diputar koleksi video dokumenter liangan. Jadi diharapkan di rumah liangan ini tidak hanya sebuah bentuk yang akan memamerkan setiap kegiatan yang ada di desa liangan tersebut, Purbasari tersebut. Jadi akan mengupdate terus-menerus dari waktu ke waktu, itu kan akan berbeda kegiatannya. Jadi tidak monoton selamanya hanya itu yang dipertontonkan di rumah liangan. Terus yang berikutnya adalah pagelaran. Sebagai puncak kegiatan akan diusung pagelaran hasil karya bersama selama kegiatan residensi yang berupa sendratari dari gending serta seni instalasi. Naskah sendratari maupun seni instalasi yang akan digelar juga merupakan hasil alih wahana dari narasi-narasi liangan yang disusun bersama. Jadi pagelaran ini yang kemarin kita diskusikan, maunya warga sana itu berupa cerita tentang liangan-liangan ini sebetulnya menjadi seperti ini karena dari masyarakat kecil
Itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi mungkin kami akan mengusung naskah atau cerita yang menceritakan tentang desa tersebut. Begitu. Lanjut, Mas. Tujuan dari kegiatan umum ini, yang pertama, dengan kegiatan umum Festival Liangan 2023 diharapkan ada sebuah karya bersama yang tidak hanya dapat dinikmati di satu waktu tertentu, namun dengan rumah liangan, hasil dari pelaksanaan festival dapat dinikmati setiap saat dan dapat diperbarukan dalam periode tertentu. Ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di rumah liangan tersebut tidak monoton yang dipertontonkan atau ditampilkan di situ. Jadi akan mengikuti kegiatan yang ada seperti itu. Terus yang kedua itu dapat memberikan edukasi pada peserta, panitia maupun masyarakat yang terlibat bahwa festival bukan hanya tentang pagelaran di atas panggung semata, namun ada sebuah nilai yang dibangun melalui sebuah. Jadi di sini ini tentunya tidak hanya semata pagelaran selesai udah seperti itu, tetapi kita di sini bisa mengambil nilai-nilai yang lebih seperti itu. Lanjut, Mas. Tahap persiapan di UMU ini adalah di bulan Juli sampai September 2023. Kegiatan Lokakarya menjadi rangkaian persiapan bagi pagelaran Festival Liangan. Yang kedua, persiapan dan koordinasi panitia kegiatan. Yang ketiga, persiapan naskah atau narasi yang akan dibedah menjadi materi utama pagelaran. Yang keempat, publikasi kegiatan untuk peserta. Yang kelima, persiapan venue. Nah, untuk persiapan venue ini, karena untuk rumah liangan itu ada dua. Yang pertama rumah kayu, terus yang kedua itu kita di kayak dak itu ya, di lantai atas, di bawahnya kios-kios itu, di situ belum ada dindingnya, jadi baru kerangka kalau yang saya lihat itu. Jadi kita butuh sesuatu di situ untuk menjadikan ruangan itu aman begitu. Mungkin dindingnya yang lebih kuat karena terpaan angin kencang ya di atas itu. Nah, itu mungkin akan banyak menyita waktu untuk yang mengerjakannya. Untuk seni instalasinya juga mungkin bisa berpikir lebih ya ketika harus di di lantai atas itu. Lanjut, Mas. Nah, ini ada fotonya ini. Nah, yang sebelah ini yang sebelah rumah kayu, terus yang sebelah itu yang atas ini yang kita pakai untuk venue-nya rumah liangan seperti itu. Nah, itu kan belum ada dinding-dindingnya, itu baru kerangka atau pondasi-pondasi itu. Itu butuh lebih pikiran dan tenaga, budget juga. Lanjut, Mas. Pelaksanaan kegiatan pagelaran itu di bulan Oktober 2023. Pagelaran direncanakan akan dilaksanakan di bulan itu untuk menampilkan sendera tari gending dan seni rupa dan instalasi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Mbak. Selanjutnya untuk bagian ending atau pengarsipan, dipersilakan. Ya, halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang, Saya Mas. Rega yang akan menjelaskan tentang eling atau perihal kerja pengarsipan yang jadi salah satu bagian untuk Festival Liangan. Untuk latar belakangnya itu sebenarnya karena Festival Liangan itu sebaiknya memiliki nilai keberlanjutan yang baik dari segala aspeknya, dan juga pengarsipan ini merupakan kegiatan yang sebagai bagian penting dari sebuah peradaban sebagai sumber-sumber rujukan sejarah, antropologi, sosiologi, dan pendidikan. Jadi pengarsipan itu emang perlu bagi saya untuk menurut
saya karena memang itu adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk ke depan gitu. Objeknya yaitu bisa dibaca latar belakangnya. Oh, ada share screen-nya. Oke, latar belakangnya itu terus langsung ke objeknya. Jadi objek e-link ini yang utama memang cerita rakyat. Kemudian yang kedua itu data science atau humaniora. Jadi penelitiannya itu merupakan juga sebuah arsip. Foto itu juga sebuah arsip. Video yang ada itu sebuah arsip, entah yang sudah atau yang belum. Kemudian seni rupa juga. Seni rupa itu sebenarnya ada berbagai macam cara identifikasi, bisa dari corak, bisa dari apa yang sudah dibuat atau apa yang akan dibuat nantinya gitu. Kemudian dari peninggalan sejarah itu sendiri yang memang inti dari Liangan kan di situnya gitu. Situs Liangan itu adalah arsip yang cukup besar gitu. Kemudian ke tujuannya, jadi tujuannya itu rekam jejak zaman dari entah kapan mereka itu berawal dari entah itu folklore atau entah itu ternyata ada datanya yang apapun yang terjadi pada desa itu atau yang apapun yang telah dilalui desa itu sehingga dapat mempelajari ulang kemudian mengkaji ulang dan merupakan menjadikan memori kolektif yang tercatat karena arsip memang seperti itu pengarsipan kerja pengarsipan pasti seperti itu memori kolektif yang tercatat sebagai untuk masa depan untuk bahan kajian masa depan. Terus sumber rujukan yang pasti untuk perkembangan masyarakat. Jadi ada pencatatan tertentunya gitu. Kemudian juga sarana alih wahana. Nah, ini yang nanti sangat berhubungan dengan teman-teman umum gitu, atau teman-teman pameran dan pagelaran gitu. Sasarannya siapa ya seluruh lapisan masyarakat karena pengarsipan itu tidak boleh terkecuali penulisan arsip itu kan kalau bisa semua yang terlibat ya mereka yang turut mencatatkan gitu. Kemudian ini hasil pilihan hasil ada alias outputnya di mana bisa jadi akan banyak pilihan karena kerja-kerja pengarsipan memiliki banyak pilihan hasilnya ada buku cerita rakyat kemudian yang tadi dimaksud oleh Rumah Liangan itu saya menjelaskan sebagai museum arsip dan alih wahana. Kemudian ada fotografi, mereka ulang, atau juga bisa jadi bagaimana perspektif orang-orang gitu. Kemudian ada film dokumenter, bisa jadi gitu. Ini masih semuanya masih jadi pilihan. Jadi menurut saya karena kerja kearsipan itu memiliki output yang sangat banyak, jadi kita semua bisa memilih akan menjadikan apa saja itu dan juga jurnal-jurnal penelitian itu untuk teman-teman nanti yang ke ranah akademis dan itu juga bisa berdasarkan dari arsip-arsip yang telah terkumpul atau yang sudah tercatat gitu. Kemudian lini masanya adalah persiapan riset itu bulan Maret sampai Mei. Kemudian kami sudah mulai kemarin yang tim tata kelola pengetahuan. Kemudian Juni sampai September ini masih ke pematangan konsep, kemudian ke eksekusi pengarsipan, jadi mulai mencatatkan apa yang sudah terjadi dan lain-lain. Karena di tahun lalu juga sudah ada e-booknya, dan kami juga bisa mendasarkan atas e-book tersebut, kemudian masih bisa ditambah, diupdate lagi, dan nanti akan menghasilkan hasil akhir berupa output yang masih kami obrolin gitu akan kapan dan berupa output hasil akhirnya itu seperti apa itu masih masih sangat amat membuka kemungkinan banyak hal gitu bisa bisa jadi foto bisa jadi video bisa jadi buku yang baru lagi buku cetak dan lain sebagainya gitu kemudian ke dampak sebenarnya dampaknya itu saya menekankan kepada literasi kepenulisan literasi kepencatatan
karena budaya kita adalah budaya tutur, di mana sudah terlalu dimanjakan sejak zaman dahulu bahwa kita tidak pernah terserang oleh apapun, hanya bencana-bencana saja. Kemudian setelahnya ada Belanda, jadi saya pikir budaya kita seharusnya sudah mulai berubah ke budaya kepenulisan dan pengarsipan itu. Jadi dampak sosialnya jelas kesadaran kolektif, pentingnya pencatatan sejarah, perubahan sosial, dan pencatatan kearifan lokal, kemudian memperluas jejaring ekosistem. Dampak budayanya, keberlanjutan kebudayaan itu sendiri, kemudian sebagai geliat literasi, karena unsur pemajuan kebudayaan juga geliat literasi itu, dan pemajuan kebudayaannya berupa alih wahana yang lain gitu. Selain ada pencatatan, tentu saja akan ada alih wahana yang lain untuk memberikan kemudahan di dunia luar, yang di luar Temanggung, di luar Liangan itu untuk menginterpretasikan kebudayaan Liangan yang ada. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rega, Pak Dede, dan juga Pak Semi. Berikut sudah dipaparkan mengenai 4 bentuk kegiatan. Silakan ditanggapi dan dikomentari Pak Dede dan Pak Semi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Abi. Sebelumnya saya mau dengar suara Pak Sugeng. Beliau kan lagi puasa ya, tapi harusnya ngomong. Pak Sugeng, apa kabar? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Sugeng. Sebelum nanti saya ngobrol dengan Mbak Ika dan teman-teman Mas Reza, dan Mbak Cemplon dan Mbak Sisil, saya mau tanya dulu Mas Sugeng, kita sudah punya tim kerja lengkap untuk festival? Kalau untuk tim kerja belum kami bentuk, belum disusun. Cuma untuk rencana sih teman-teman ini yang kita libatkan ini. Jadi kita melibatkan teman-teman yang di lokal Desa Purbosari, Dusun Liangan itu. Kemudian yang teman-teman ini yang nanti mungkin jadi pendampingnya. Jadi kalau untuk susunan panitianya memang belum, cuma calon-calon yang untuk menempati itu sudah teman-teman ini nantinya. Baik. Artinya secara prinsip, insya Allah prinsipnya Indonesiana dipakai. Jadi teman-teman yang ikut Lokakarya ini yang akan jadi tim kerja ya, Mas Sugeng ya, Pak Sugeng ya. Ya, sebagian besar ini kemungkinan mana bertambah dengan teman-teman di luar ini. Jadi Baik. Ini yang menjadi motor untuk Festival Liangan 2023 nantinya. Baik. Sudah ada rencana, Mas Sugeng, karena kegiatan direncanakan oleh sebagaimana yang disampaikan tadi bulan Juli sudah ada. Berarti sebelum itu ya tim kerja ya. Ya, jadi nanti kami di Mei nanti kami sudah menyusun untuk tim kerjanya. Jadi sebenarnya kemarin itu kita sudah berkumpul, kemudian karena ini akan terputus kesibukan di bulan puasa akhir ini menjelang Lebaran. Jadi kemarin kita sepakati belum membuat tim kerja dulu, tapi kita mendetailkan ini 4 bidang ini kita detailkan sampai ke teknis kegiatan. Jadi kemarin kita fokus di ini dulu di konsep, kemudian nilai-nilai yang ingin dicapai festival ini, baru kemudian nanti di bulan Mei kan nanti kita akan membuat kepanitiaannya, Mas. Baik, makasih Mas Sugeng. Saya titip aja satu ya. Yang pertama yang saya titipkan adalah saya nggak tahu apa dasarnya tadi sehingga ada 4 orang yang mempresentasikan 4 program yang berbeda. Nah, idealnya saya menduga gitu, apakah sistem kurasinya nanti akan kolegial karena artinya ada 4 orang paling tidak sesuai. Jadi setiap program akan dikawal oleh 1 orang ya. Yang saya kira juga salah satu tugas penting kurator kan mengawal apa yang sudah dicita-citakan agar benar-benar bisa tercapai kan, karena kata dasarnya kan kurare ya, merawat atau menilik gitu ya. Jadi mudah-mudahan 4 orang tadi
yang sudah mempresentasikan itu bisa didorong untuk menjadi kurator karena sepertinya mereka tahu persis program-program yang mereka presentasikan dan mudah-mudahan bisa apa namanya dengan demikian juga punya potensi untuk bisa mengawal dengan lebih baik. Tapi tentu saja ini kembali pada diskusi. Tapi secara prinsip saya kira saya kira tim kerja sebaiknya memang disusun melalui musyawarah antara dinas dengan komunitas dan idealnya adalah teman-teman yang sudah terlibat dengan Lokakarya yang menjadi panitia, Mas Sugeng. Itu saya titip yang pertama. Dan yang kedua, karena kita tahu bahwa tim kerja ini nanti harus punya legal standing atau punya payung hukum, di mana biasanya payung hukumnya bentuknya adalah surat keputusan kepala daerah biasanya ya. Saya nggak tahu di Temanggung bagaimana, tapi saya rasa hampir sama. Mungkin yang paling pas itu kalau kita dapatnya itu adalah SK-nya Bupati ya. Nah, karena itu juga butuh proses, makanya saya mendorong agar semakin cepat tim kerjanya dibentuk, semakin baik Mas Sugeng. Khawatirnya di beberapa tempat kita mengalami gitu bahwa kegiatan sudah jalan, sementara payung hukum atau apa namanya SK Bupatinya belum keluar. Tapi mudah-mudahan di Temanggung itu tidak jadi masalah nanti. Di beberapa tempat itu jadi masalah karena bagi teman-teman seniman budayawan, mohon maaf, ini hanya sekedar cerita untuk memberi ilustrasi bahwa kalau SK Bupati belum keluar itu artinya hak dan kewajiban mereka belum jelas, gitu. belum punya ini, belum punya masa depan lah dalam tanda petik. Gitu. Itu aja Mas Sugeng, makanya saya tanya tim kerja mudah-mudahan bisa dipercepat. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Saya titip saja karena Siap. tahun lalu sudah dikerjakan, saya kira sudah ada beberapa catatan juga oleh Mas Sugeng dan teman-teman dari dinas ya. Pasti sudah ada catatan juga tentang hal-hal yang sebaiknya dihindari. Baik, itu yang pertama. Terus kalau untuk komentar satu-satu tentang program ini, saya kira ada beberapa hal yang menarik. Menarik dalam pengertian begini. Saya kira kalau ini sudah hasil diskusi oleh teman-teman di sana di Temanggung, maka yang ingin saya tanyakan justru hal-hal yang teknis saja gitu. Misalnya begini, apa yang diuraikan oleh Mas Bandos tadi sebagai katakanlah tadi yang kuratornya residensi. Beliau kan bilang bahwa ada 4 bidang tadi yang akan disasar oleh program residensi ini dengan mengundang pakar ya atau ahli pada bidang-bidang itu tentu saja gitu. Jadi target residensinya tentu ya residensi sendiri target utamanya biasanya memang apa ya? Bisa transfer pengetahuan, juga bisa kolaborasi gitu ya. Artinya bikin karya bersama. Nah, yang saya tanyakan mungkin nanti bisa dibantu oleh Mas Bandos ada 2 sebenarnya. Yang pertama, apakah sudah dibayangkan orang yang akan diundang? Sudah punya rencanakah teman-teman sendiri di Temanggung, di Festival Liangan? Siapa yang akan diundang misalnya untuk instalasi? Kenapa? Karena instalasi itu kalau di sebuah situs purbakala, saya kira plus dan minus ya. Dia bisa mempercantik apa yang sebenarnya sudah cantik dengan sendirinya, tapi juga di sisi lain bisa jadi beban tersendiri karena apa namanya ya? Ya karena tentu ada pendekatan khusus untuk situs-situs purbakala ya, karena kita nggak boleh, mungkin tidak boleh injak ini, tidak boleh sentuh itu, dan seterusnya. Maka sudah ada pembicaraan bahwa dengan kenyataan yang serupa itu, maka seniman instalasi yang diundang kayaknya yang tepat si A, si B, si C. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau soal seni gending, tentu saja pertanyaannya bisa sama, tapi saya yakin agak lebih mudah bagi teman-teman untuk membayangkan siapa yang ingin diundang ke sana, atau malah lebih sukar karena nggak tahu. Tapi pertanyaannya sama untuk tari dan juga penulisan. Apakah sudah ada calon atau orang yang dibayangkan akan diundang untuk melakukan residensi di Liangan, Mas? Itu yang pertama. Terus outputnya, apakah sudah dibayangkan juga? Apakah misalnya kalau residensinya tentang penulisan bisa berakhir dalam bentuk buku bersama gitu, buku hasil kolaborasi kah? Atau kalau untuk tari dan gending berarti karya bersama kah, karya kolaboratif atau bagaimana? Atau transfer pengetahuan terjadi terus nanti teman-teman mengaplikasikan atau sudah ada bayangan gitu? Karena live in 30 hari sebenarnya relatif singkat ya. Live in itu biasanya bisa 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Tapi ini cuma 30 hari kan. Tapi ya waktu apa namanya durasi juga bukan bukan diukur dari situ ya. Kalau tinggalnya 3 bulan latihannya sekali seminggu ya berarti cuma 12 kali. Tapi kalau 30 hari latihannya tiap hari ya berarti 30 kali kan. Ya, uh, maksudnya dengan bayangan 30 hari itu apakah sudah dibayangkan juga outputnya gitu. Kalau untuk penulisan ada buku, kalau untuk ini ada karya dan seterusnya. Itu dulu untuk nanti saya minta dibantu dijawab oleh Mas Bandos. Apa namanya ya? Mungkin ini untuk semua ya. Beberapa kali kan disebut Omah Liangan ya atau rumah literasi ya, ada dua istilah, saya kira merujuk pada satu lembaga atau satu embrio lembaga yang sama yang disebut Rumah Liangan. Saya mau tanya, apakah itu yang dimaksud adalah rumah di sebelah kanan ketika kita masuk ke situs Liangan itu, atau sebenarnya ini virtual ya, maksudnya sesuatu yang baru sedang ada dalam gagasan dan belum dibayangkan di mana fisiknya gitu. Apakah begitu? Atau memang rumah yang di sebelah kanan ketika kita masuk Festival Liangan? Terus itu mengingatkan saya bahwa kalau kita memang mau bikin Omah Liangan itu, atau katakanlah itu kan semacam Liangan Center ya, atau pusat pusat informasi dan dokumentasi Liangan gitu, atau seperti apa yang dibayangkan rumah Liangan itu. Nah, kalau ini jangan-jangan luput gitu loh. Kalau dari bayangan teman-teman itu akan menjadi katakanlah semacam museum kontemporer tentang Liangan, tentu jangan-jangan perlu ditimbang salah satu pengetahuan yang sangat dibutuhkan sesuai dengan cita-cita itu justru mungkin adalah pengetahuan soal membangun museum kontemporer gitu, karena kita tahu museum dalam pengertian yang lama itu sudah harus ditinggalkan ya karena nggak ada pengunjungnya. Ada banyak museum yang sekarang itu susah gitu karena juga tidak berkembang berhentinya. Sementara kita lihat di beberapa tempat museum mulai memanfaatkan misalnya logika interaktif gitu. Jadi pengunjung tidak hanya ngelihat-lihat dan dijelaskan sesuatu, tapi juga di sana ada nuansa bermain, games gitu-gitu. Terus ada juga pelibatan media baru dan seterusnya gitu. Nah, apakah yang dimaksud akan seperti itu? Kalau yang seperti itu cita-citanya tentu satu kita butuh roadmap, kita butuh peta jalan untuk sampai ke situ karena itu bukan pekerjaan setahun jadi saya kira. Tapi mungkin tim ini bisa langsung membayangkan sehingga bisa tahu di tahun ini tuh sampai di tahap mana itu menuju cita-cita mendirikan atau menciptakan Omah Liangan ini. Itu apalagi tadi itu yang jadi pertanyaan saya. Terus Mbak Sisilia tadi juga menyinggung soal tata kelola pementasan gitu, visualisasi digital dan seterusnya. Mungkin juga tidak apa-apa Mbak Sisil bisa punya rekomendasi mungkin kalau sudah punya aspirasinya teman-teman siapa yang mau diundang untuk menjadi teman diskusi perihal 3 hal itu. Kemudian, nah Mbak Cemplon juga menarik ya.
beliau menyampaikan bahwa dalam hal pagelaran misalnya salah satu hal yang akan menjadi tema dari pagelaran itu. Nah, ini menarik karena tiba-tiba yang diceritakan tidak lagi tentang bagaimana bayangan tentang liangan di masa lalu. Bukan. Tapi yang ingin diceritakan oleh teman-teman salah satunya justru adalah bagaimana liangan disikapi di masa kini. Karena di situ ada keteladanan memang. Saya kira itu satu nilai penting dari situs liangan. Ada keteladanan karena yang pertama kali menerjunkan dirinya dan kemudian berkorban apapun ya, waktu, tenaga, dan pikiran, mungkin juga uang, untuk menyelamatkan atau dalam tanda petik menjaga bekas-bekas situs ini, itu justru adalah masyarakat setempat. Kan itu yang disinggung oleh Mbak Tuan tadi. Nah, itu yang juga akan dijadikan sebagai inspirasi untuk menciptakan salah satu karya pergelaran di dalam Festival Liangan tahun ini. Nah, itu menarik. Tentu nanti juga tentu harus apa namanya ya? Harus diolah sedemikian rupa agar cerita yang sangat inspiratif dan sangat memiliki nilai keteladanan ini tidak kemudian jatuh menjadi khotbah gitu ya. Karena ada banyak cerita tentang kepahlawanan atau cerita tentang keteladanan itu yang ketika dialihkan dialihwahanakan menjadi pertunjukan, dia jadi kayak khotbah Mbak Cempot, atau jadi kayak nasihat selama 2 jam gitu ya. Nah, tentu nanti apakah kita juga akhirnya perlu menatap itu sebagai salah satu hal yang juga penting untuk disikapi pada masa pra-festival atau bagaimana gitu. Mungkin itu pertanyaannya pada Mbak Cempon. Bayangannya akan mencipta naskah lakon dulu atau mau seperti apa metode penciptaannya? Pagelaran terutama yang tentang kisah inspiratif keterlibatan masyarakat sebagai garda depannya situs liangan. Terus oke, sementara itu karena ada banyak hal yang mirip-mirip yang sebenarnya menggelitik saya, misalnya juga tentang pengarsipan ya. Pengarsipan juga ilmu tersendiri yang apa namanya? Ya, saya sepakat dengan Mas Rega gitu. Sebenarnya kita bisa mendorong semua masyarakat kita untuk lebih sadar arsip, tapi kita mungkin juga tetap memerlukan untuk pertama ini diskusi dengan arsiparis gitu. Jadi memang orang yang memang bekerja sebagai arsiparis gitu. Jadi karena arsip juga tergantung bahan dan lain-lain. Atau jangan-jangan ada tenaga lokal teman-teman di Liangan sendiri yang sebenarnya sudah menimba ilmu tentang kearsipan. Jangan-jangan begitu. Tapi kalau tidak, barangkali kita justru harus menimbang juga untuk betul-betul untuk pertama-tama ini berdiskusi atau mendatangkan seorang arsiparis gitu. Terutama karena arsip itu berbeda-beda ya. Arsip seni pertunjukan ya mungkin akan lebih banyak dalam bentuk video, dalam bentuk audio. Kalau ini mungkin arsipnya beda kalau di Liangan. Satu lagi sebelum lupa, saya boleh minta dong ebook tahun lalu, Mas Rega, karena saya belum punya yang ebook yang hasil tahun lalu dari situs Liangan. Itu dulu sementara. Jadi dari saya sebenarnya bukan komentar, tapi beberapa pertanyaan yang menggelitik saya, yang muncul setelah mendengarkan presentasi teman-teman yang tentu saja pertama saya berapresiasi karena cepat ya kerjanya. Sebenarnya nggak perlu kerja apa-apa sebenarnya jadi fasilitatornya teman-teman Temanggung ini, Mas Abi. Karena udah luar biasa ini teman-teman. Jadi malah pertama apresiasi tinggi dan yang kedua ya pertanyaan-pertanyaan tadi mudah-mudahan pertanyaannya jelas dan saya bisa dapat jawaban tentang pertanyaan saya. Begitu dulu dari saya, mungkin Mas Emi juga ada tanggapan atau pertanyaan.
Saya kembalikan dulu, Mas Abi. Baik, terima kasih Pak Dede. Sebelum ditanggapi oleh teman-teman dari Liangan Temanggung, mungkin Pak Semi ada komentar dan juga pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Abi. Eh, Sebentar. Suara saya terlalu kecil ya? Nah, Cukup terdengar, Mas cukup. Edi. Oh, baik. Komentari pertama soal residensi ya. Yang saya baca soal residensi ini eh, masih satu jalur gitu komunikasinya. Jadi tadi disinggung oleh Mas Bandus ketika pertama kali berbicara tentang residensi gitu. Jadi Riangan membutuhkan seniman residen atau narasumber untuk seni gending, seni tari, seni rupa atau instalasi dan penulisan gitu. Di sini saya melihat masyarakat tujuan itu lebih mirip sebagai murid gitu ya. Eh, jadi ada komunikasi yang menurut saya searah gitu. Eh, Penting untuk dipikirkan kembali soal metode residensi gitu. Ada berbagai metode residensi yang kita kenal sebenarnya. Kalau 30 hari ini pendek sekali ya. Untuk residensi penciptaan karya itu menurut saya terlalu singkat. Kecuali memang targetnya ya hanya untuk orang seperti ngajar, berbagi gitu. Ya itu mungkin aja. Eh, tetapi saya kira juga ada kans yang lebih dalam gitu. Eh, Bagaimana publik dan juga sih seniman residensinya mendapatkan manfaat dari program residensi ini. Eh, Salah satu metode atau pola residensi adalah si seniman residen itu datang ke satu lokus atau ke satu kota, dia mempelajari seluruh kota itu, dia mencatat gitu. Kemudian dia bisa saja dari hasil 30 hari itu hanya membuat semacam gagasan penciptaan karya. Hari berikutnya dia bisa membuat uh, penciptaan karya itu. Saya kira untuk penciptaan karya itu minimal 45 hari. Kemudian pola lain sistem residensi itu dia menempatkan satu kota atau satu tempat itu semacam studio aja gitu. Nah, kalau itu relatif lebih si seniman residen itu lebih fokus pada dia, tapi itu dampak buat publiknya akan sangat minimal. Jadi karena si publik itu mungkin hanya jadi apresiator pasif gitu. Uh, tapi juga ada residen yang sifatnya dia mengambil dari tempat residen itu dan si masyarakat juga mengambil dari si seniman itu. Ini jadi kayak uh, komunikasinya lebih dua arah. Jadi perlu dibuat pola-pola semacam peer discussion gitu, diskusi berpasangan gitu. Misalkan si seniman residen itu berbicara tentang liangan atau gagasan dia tentang liangan yang dia melakukan riset misalkan dari jarak jauh. Boleh saja di liangan dia 30 hari, tapi 30 hari sebelumnya dia melakukan riset jarak jauh. Kemudian Mas Regas juga memaparkan hasil temuannya gitu. Atau siapa lagi atau seniman lokal memberikan pengalamannya. Misalkan kalau si seniman residen ini adalah seorang researcher gitu. Bagi seniman instalasi, dia bisa berbagi tentang pengalaman dia instalasi. Tapi mungkin juga ada warga lokal, bisa jadi dia petani gitu, bagaimana dia menggarap bambu, kayu, dan benda-benda temuan di sekitar liangan gitu, dan dia ciptakan sebagai apa. Tidak harus selalu sebagai karya seni, tapi mungkin sebagai karya kriya yang punya fungsi sehari-hari. Menurut saya ada semacam eh, apa memberi dan diberi gitu. Jadi relatif dua arah. Ini sebagai satu pertimbangan bagaimana program presidensi dijalankan gitu ya. Namun demikian, saya juga melihat ada kebutuhan dari teman-teman di Liangan untuk memperkuat sejumlah kesenian atau OPK yang mungkin sedang mengalami semacam reduksi gitu. Kenapa Liangan misalkan butuh eh, seniman seni tari tadi ya, itu kebutuhannya untuk apa gitu. Bagaimana kondisi seni tari di Liangan sendiri gitu. Dan memang ini eh, lebih pada gilirannya itu menciptakan ekosistem sih ya,
dan juga produk karya yang kemudian terus berkelanjutan dan juga untuk memperkuat situs Liangan sendiri ya. Ini ada upaya untuk menggabungkan Liangan dari cara ini gitu. Eh, Kemudian berikutnya yang saya ingin komentari tentu saja soal pengarsipan ya. Mas Regas punya kesadaran bagaimana pengarsipan itu adalah kerja yang bisa menciptakan kesadaran kolektif dan itu menurut saya luar biasa ya. Jadi distribusi ilmu pengetahuan itu makin makin tersebar gitu. Dan juga bagaimana dari hasil temuan ini dari riset dia bisa dijadikan produk turunan untuk festival sebenarnya. Tadi disebutkan video folklore dan segala macam gitu. Selain memang yang udah ada, tapi juga menciptakan karya baru gitu kan. Folklore bisa jadi alih wahana jadi cerpen, jadi teater gitu. Kemudian seni rupa corak-corak tradisional yang ada di situs atau mungkin kain-kain tradisional yang ada di sekitar yang hidup di lingkungan masyarakat Liangan juga bisa menciptakan karya baru atau selama ini corak-corak tradisional itu tidak ada pembacaan. Saya ini penting kan karena kebudayaan itu dijalankan secara uh, dengan motivasi kesadaran gitu. Kita nggak tahu nih misalkan Mas Abi pakai batik ini. Kayaknya nih batik Mas Abi ini ada palu aritnya nih. Tuh, di situ corak-coraknya kan kita nggak tahu dia mungkin nggak sadar juga ini maknanya apa gitu. Nah di dalam corak tradisional pun kan demikian. Ketika kita membaca lagi motif-motif itu, kan dia sebenarnya motivasional ya. Corak-corak tradisional itu ada tujuannya. Cara masyarakat berpikir di masa silam tidak bisa kita semata-mata kita baca dengan keyakinan kita misalkan. Kita juga perlu ada respect, perlu ada rasa simpati pada cara berpikir di masa silam yang barangkali bernilai untuk hari ini dan juga untuk masa depan. Itu pentingnya arsip dan bagaimana kita mengelola arsip baik untuk ilmu pengetahuan maupun untuk penciptaan karya. Dari seluruh gagasan yang disampaikan teman-teman yang pada dasarnya merupakan semacam pemaparan dari benih gitu kuratorial kalau saya menyebutnya sebenarnya sudah katakanlah cukup menumbuhkan uh, semacam gagasan bagaimana festival ini hendak dikembangkan dan pada gilirannya bagaimana Liangan diapungkan gitu. Tapi mungkin juga perlu disinggung bagaimana jahitan dramaturgi dari seluruh kerja ini, dari seluruh kerja festival ini gitu. Nah, ini memang butuh tahapan selanjutnya ya. Eh, tapi bagi saya sih berangkatnya justru memang dari apa yang disampaikan di terakhir tadi. Eh, Bagaimana riset, arsip semakin kuat dan kerja-kerja kita tuh jadinya lebih meyakinkan. Kalau saya justru malah residensi ini menyarankan seorang dramaturg ya, supaya bisa ngejahit seluruh ide-ide yang sangat kaya raya ini gitu loh. Jadi ketika dramaturg hadir, pertama dia uh, akan berbagi gitu, bagaimana caranya menjahit festival yang begitu varian karyanya begitu kaya gitu. Dan juga memang residen kalau seorang dramaturg residen gitu dia juga bisa berbagi bagaimana festival selanjutnya itu bisa bisa dikembangkan. Nah itulah harapan festival bahkan Liangan itu sendiri sebagai satu situs yang memiliki strategi kebudayaannya sendiri yang sifatnya berkelanjutan. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semi dan juga Pak Dede. Teman-teman silakan ditanggapi terkait juga pertanyaan dan juga usulan-usulan yang baru saja disampaikan oleh Pak Semi dan juga Pak Dede. Silakan. Terima kasih. Mungkin saya dulu nggih. Ya, boleh mencoba. Silakan. Menanggapi dari pertanyaan Pak Dede tadi, jadi
kenapa tidak mengambil cerita-cerita legenda? Ya mungkin sudah banyak ya untuk cerita-cerita legenda. Jadi kita di sini itu mau mengangkat sesuatu belum, yang belum dan menjadikan sebuah nilai yang lebih. Mungkin seperti itu. Terus untuk festival yang 2023 ini mungkin belum berbentuk sebuah pertunjukan yang apa namanya besar atau kolosal begitu. Mungkin hanya baru teaser, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk yang kolosal mungkin akan di 2024 kalau masih berlanjut semoga seperti itu. Jadi orang yang datang besok di 2023 itu akan dibawa pulang oleh sebuah pertanyaan, akan ada apa besok di 2024 begitu, di pertunjukannya begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi harapan saya itu untuk besok untuk yang pertunjukan ini bukan hanya sekedar sebuah sendera tari, jadi kolaborasi antara gending, sendera tari dan teater seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena tidak setiap orang itu bisa menerjemahkan sebuah tarian seperti itu. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang akan bisa menerjemahkan sebuah tarian tersebut, meskipun tarian itu si penari membawa sebuah apa namanya ini apa ini saya kok menjadi blank ya. Bisa dibantu alat peraga apa? Karena puasa itu, Mbak. Mungkin bisa seperti itu. Dan kecapean nguleni cimol ini, Pak. Properti. Meskipun si penari itu membawa properti untuk menjadikan sebuah simbol. Ini artinya apa seperti itu. Tapi tidak semua orang itu bisa menerjemahkan properti dan tarian tersebut. Jadi mungkin akan saya lebih tekankan ke teaternya meskipun ada tarinya, gendingnya dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Tapi untuk yang 2023 ini hanya berbentuk teaser begitu. Dan saya harap untuk penulis, karena nantinya di pertunjukan ini akan membedah naskah atau naskah yang sudah ditulis oleh penulis. Jadi untuk para penulis mungkin bisa menulis apa yang saya imajinasikan, apa yang saya bayangkan seperti itu. Jadi saya hanya mengaplikasikan sebuah tulisan yang sudah ada seperti itu. Mungkin itu Pak Dede. Baik, terima kasih Mbak Cemplon. Mungkin sebelum ditanggapi kembali oleh Pak Dede dan juga Pak Semi, teman-teman yang lain, mungkin Mbak Ika, Mbak Cici atau yang lain, silakan. Siapa dulu? Mas Bandos, ada? Kalau enggak, mungkin tak menambahkan. Cek. Halo. Ya, selamat siang, Mbak. Saya kalau boleh ikut menambahkan nih masalah konsep pagelaran yang tadi di Mbak Cemplon. Bentar. Sangat boleh, Mas. Ya, ini perkenalkan nama saya Adi, sama ini teman yang kebetulan kita ngurusi dipercaya kemarin ada sounding, kita ngurusi di video mapping dan tunjukkan video ya di konsep pagelaran. Kemarin kita sebenarnya ide dasarnya kita pengen hidupin liangan dengan kondisi liangan yang seperti dulu, seperti zaman dulu melalui seperti video mapping dan ilusi kecil-kecilan. Jadi kalau bisa sendera tari itu diintegrasikan dengan gerakan video mapping dan lain sebagainya. Kalau misalnya di luar kita bisa lihat referensinya seperti Kenichi Ebina gitu aja sih, Mbak.
Halo, Mbak Eka mau nambahin sedikit ya. Ini saya Adi. Jadi untuk lebih nanti ketika bicara tadi yang kayak Kenichi Ebina seperti apa, mungkin bisa browsing cari tahu lah ya. Cuma intinya gini loh, ketika kita balik ke historikalnya liangan seperti apa, cuma kan ketika ada konsepan di sini ada masuk video mapping, ya maksudnya bisa nanti video mapping itu dikemas biar bisa sinergi, bisa ngangkat liangan yang look like what seperti dulu gitu loh maksudnya. Mungkin ya untuk bicara video mappingnya nanti ya secara teknis kita siap saja. Cuma nanti kita kan tinggal tinggal bikin nih. Nanti kita floorkan. Ya silakan ntar maksudnya gimana rekan-rekan yang di sini kalau misalnya konteksnya untuk video mapping itu nanti oh seperti ini loh video mappingnya. Nanti ketika tadi Mas Jerry bicara oh ini mau mau bisa sinergi biar biar ada sama marwahnya liangan yang seperti apa gitu kan. Maksudnya gini loh, dari konteks tradisional, cuma kita coba mergerkan juga dengan visual-visual baru yang apa ya, yang sekarang ini, maksudnya yang benar-benar Ya, hmm, media baru gitu ya. pakai teknologi gitu, gitu Pak. Seni media baru itu. Iya, gimana Pak? Iya, seni media baru enggak. Saya cuma komentar aja itu seni media baru yang ditawarin Mas Heri sama Mas. Iya iya begitu. Ya intinya gitu, ngangkat-ngangkat. Jadi gini ngangkat liangan dari versi old, cuma kita tampilkan dengan visual yang baru gitu loh. Itu Ya. Pak, mungkin sementara itu aja ya. Cuma nanti kalau misalnya contohnya mungkin bisa bikin ya. Nanti kita share lewat WA deh. Contohnya sedikit sedikit gambarannya seperti itu. Cuma teknisnya kan kalau misalnya ide gagasannya terus apa kita juga perlu masukan dari teman-teman sekalian. Ya. Dari rekan-rekan gitu aja Pak mungkin. Ya oke. Oke Mas Heri. Mas Heri sama Mas Adi ya. Iya. Pergi. Tawa. Oke, gitu aja dari kami mungkin sedikit paparannya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Heri. Mungkin yang lain? Nah, kalau usulannya Mas Heri sama Mas Adi itu saya kira itu urusan internal ya. Untuk saya bukan mengatakan bahwa tidak layak diucapkan di sini. Oke, itu oke. Menarik malah kalau dimunculkan di sini. Dan saya kira tadi nyambung dengan karena saya kira juga tadi saya menyinggung juga misalnya soal pameran atau museum kan juga sekarang orang mulai memikirkan harusnya menimbang kebutuhan medium-medium yang baru gitu ya. Jadi medium-medium yang medium baru sih sebenarnya pemahamannya bisa sangat luas juga. Tapi intinya dia membuka eksperimentasi kepada medium-medium yang selama ini belum lazim gitu ya, belum lazim digunakan di dalam pertunjukan. Nah, mediumnya sendiri mungkin lazim di tempat yang lain, di kegiatan yang lain, tapi di dalam seni pertunjukan belum. Nah, gitu ketika dia di-entry-kan atau dimasukkan ke dalam proses penciptaan karya seni, katakanlah seni dramatik gitu ya, seni dramatik seni yang menjadikan tingkah laku manusia sebagai pokok tontonan gitu atau pokok karya seninya gitu. Jadi ketika dia dilibatkan di dalam karya-karya serupa itu, misalnya seperti tawarannya Mas Heri ya, tiba-tiba backgroundnya adalah video mapping gitu atau landscape di mana teman-teman penari akan menari itu disirami oleh cahaya dari yang sudah didesain demikian rupa sebagai video mapping, ya saya kira akan menarik gitu, akan menarik dan justru memberi makna baru tentang tentang situs, tentang liangan gitu. Karena tadi itu memang ada satu kecenderungan yang harus segera disikapi bahwa masyarakat penonton kita hari ini dalam tanda petik itu adalah masyarakat yang lebih apa namanya ya, lebih tertarik pada sesuatu yang katakanlah
berbau teknologi gitu ya, berbau teknologi informasi atau teknologi komunikasi gitu. Jadi tidak ada salahnya, silakan didiskusikan saya kira. Dan mungkin apa yang dikatakan Kang Semi ada benarnya gitu. Eh, ini kan prosesnya nanti jadi ulang-alik ya. Ke dalam harus ada proses dramaturgi untuk kemudian apa namanya, proses untuk menyatukan, menjahit berbagai gagasan-gagasan tentang pertunjukan ini. Sementara nanti juga sang dramatur juga bisa berdiskusi dengan para kurator atau dia sendiri juga bisa menjadi salah seorang kurator gitu untuk kemudian membawa apa yang terjadi di dalam proses penciptaan itu untuk bisa sesuai dengan konteks pertunjukan juga gitu atau dengan konteks festival secara keseluruhan gitu. Jangan sampai karya yang dibuat nanti lepas dari gagasan awal festival liangan. Dia menjadi sangat, misalnya katakanlah menjadi canggih secanggih-canggihnya sehingga bahkan udah nggak bisa lagi dipentaskan di di situs liangan gitu kan. Jadi saya kira ada proses yang agak ulang-alik nanti menghubungkan antara apa yang terjadi di dalam proses menyambung-nyambungkan gagasan itu dan kemudian melihat kecocokan dan keterhubungannya dengan festival liangan sebagai satu festival yang merayakan sekaligus sebenarnya mempromosikan dalam tanda petik situs liangan sebagai salah satu situs di Nusantara yang menyimpan berbagai kebijaksanaan masa lalu gitu yang bisa apa tentunya digali dan disesuaikan, dikontekstualisasi dengan kenyataan-kenyataan kita hari ini. Jadi itu kalau soal apakah mediumnya akan ada video media baru, akan ada video mapping atau yang lain-lain, ada instalasi dan lain-lain, silakan didiskusikan oleh tim kurasi pergelaran di festival yang. Tapi saya senang karena artinya semua orang tentu di Liangan boleh ikut menyumbang gagasan. Itu tandanya bahwa festival Liangan ini milik bersama kan. Itu terus Mas Abi, aduh saya harus mempersingkat tanggapan saya. Saya lagi senang sebenarnya dengan beberapa hal, tapi waktunya sebentar lagi kayaknya ya Mas Abi ya. Terus jadi silakan didiskusikan. Ya, silakan didiskusikan di sana Mbak Cemplon, Mas Hari silakan diketemukan. Pak Sugeng bertanggung jawab mempertemukan mereka melalui berbuka bersama. Ya Pak Sugeng. Siap. Nanti silakan dipertemukan biar diskusinya semakin enak. Itu tapi kita masih menunggu nanti Pak Sugeng dan teman-teman di Liangan, Mbak yang hari ini nggak ada suaranya tuh ada 2 orang ya saya catat. Yang pertama itu Mbak Ika ya. Ada tadi Ika bersuara. Oh, udah ya. Sama Mas Fuad, mana dia? Saya kok bersuara juga tadi. Oh, ada suaranya tadi. Oke. Ada suaranya. Lapar, Pak. Oh iya. Baik. Itu makanya Pak Sugeng bertanggung jawab untuk nanti mempertemukan teman-teman semua dalam satu undangan bukber ya, buka bersama di Catat Pak. Ya, itu saya senang karena saya kira apa namanya semakin keren sih, gagasan-gagasannya semakin keren, tapi nanti teman-teman perlu berdiskusi untuk membuat skala prioritas. Saya kira itu yang harusnya dilakukan setelah ini ya, bikin skala prioritasnya. Kalau kita punya skala prioritas kan enak. Kita rencananya bikin 20 nih. Tapi nanti ternyata sumber daya yang kita miliki hanya 5. Mana yang mau kita dahulukan udah langsung kelihatan. Karena pasti nomor 1 sampai nomor 5 didahulukan. Itu sih, tinggal itu. Saya kira sudah keren beberapa hal. Dalam beberapa segi saya kira sudah keren. Festival Liangan mudah-mudahan sukses tahun ini. Dan mohon maaf, kita cuma bisa bertemu 2 kali di dalam
Lokakarya ini. Sorry, saya udah mau kayak mau menutup aja karena saya tahu waktunya udah habis ini. Baik, saya kembalikan dulu ke Mas Abi. Oke, terima kasih Pak Dede. Seperti tadi Pak Yahya Fuadi ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Yahya Fuadi. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Ini buka cemplon. Nganu Pak Iya, mau apa? Kak Fuad. Waalaikumsalam Mas Fuad. Tanya, Ya, monggo. misal dari apa? Cuma gambaran saja. Ini misal dari liangan itu membuat semacam kalau di channel budaya saya itu kan ada Lingsir Wengi yang dibuat oleh Hanung itu Pak. Ya, ya, ya. Ya, kalau di liangan untuk semacam meng-up liangan secara media, kemudian juga apa dengan wajahnya yang lebih kalau apa wong itu antara kenyataan di Borobudur dan apa dan videonya itu kan sangat jauh menariknya nu. Nah, itu kalau di festival ini mengangkat membuat semacam film semacam itu memungkinkan tidak, Pak? Iya, memungkinkan. Kenapa tidak, Mas? Memungkinkan. Iya. Ya. Ya, termasuk nanti apa di anggaran dan sebagainya dan nanti apa misalnya workshopnya itu semacam ya jadi residensi tadi kita mengundang orang-orang filmmaker luar yang misalnya apa Hanung atau siapa kemudian kita orang-orang di sini belajar kepada di situ pada Hanung untuk apa mendampingi produksinya untuk membuat karya yang semacam itu memungkinkan tidak Pak? Nah, kalau soal kemungkinannya itu berkaitan dengan penganggaran, saya kira nanti kita harus ngomong langsung dengan Mas Yahya ya, selaku koordinator. Tapi setahu saya, dari segi peningkatan kapasitas bisa didukung, Mas. Meskipun mungkin tidak harus Hanung ya, tidak harus Hanung, itu tidak harus Hanung Bramantio. Tapi maksudnya kita bisa saja misalnya request atau meminta bahwa salah seorang instruktur katakanlah begitu yang didatangkan ke Liangan adalah seorang pakar, seorang ahli atau seorang praktisi yang mumpuni dalam hal videografi atau dalam hal film gitu. Misalnya bisa saja. Itu sangat sesuai dengan bahkan itu sangat sesuai dengan tusi atau tugas pokoknya Direktorat PTLK yang sekarang membidani platform Indonesia, Mas Buat. Jadi silakan bisa diusulkan, itu yang pertama. Nah, perkara produksi, seingat saya ada dukungan produksi, tapi besarannya saya nggak tahu, karena itu urusan Direktorat PTLK. Nanti mungkin, ya, nanti saya memang nggak tahu. Jadi kalau saya sok tahu, nanti kan ada bahayanya. Tapi setahu saya bisa didukung selama masuk akal dan apa namanya tentu juga sesuai dengan ketersediaan dukungan yang dimiliki oleh Direktorat PTLK. Jadi jawaban saya bukan bermaksud mau menjawab diplomatis, bukan, tapi sebaiknya saya tidak menjawab hal yang saya tidak pasti. Tapi kalau dukungan untuk mendatangkan seorang pakar misalnya untuk menjadi instruktur itu sangat mungkin, ya sangat mungkin karena itu cocok dengan apa yang ingin dikerjakan oleh PTLK sebenarnya. Tapi kalau dukungan produksinya apakah bisa untuk satu film dengan angka sekian, saya kira PTLK juga sangat terbatas untuk produksi, itu setahu saya. Tapi ada dukungan produksi ada, jadi berapa angkanya atau seperti apa yang bisa dibuat itu mungkin nanti diskusinya lebih teknis anggaran ya dengan dinas dengan Direktorat PTLK nanti, Mas Wan. Tapi mungkin makanya jawabannya sangat mungkin itu dilakukan. Gitu Mas Fuad. Iya, ya terima kasih Pak. Nanti kalau berarti bisa masuk ke platform budaya saya yang apa di Kemendikbud, kemudian di platform-platformnya Kemendikbud gitu bisa berarti ya kalau nganu Indonesiana TV dan sebagainya. Kak, nah sebenarnya dari dulu sebenarnya diundang untuk ikut menyumbang di sana, Mas. Tapi tentu saja mereka punya standarisasi. Jadi tergantung hasilnya. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan standar mereka, ya biasanya mereka nggak mau memuat gitu ya. Mereka yang saya maksud adalah channel-channel itu karena masing-masing sekarang sudah punya pengelolanya sendiri-sendiri kan gitu. Tapi ada beberapa yang dari beberapa daerah Indonesia yang kemudian akhirnya bisa punya kesempatan dimuat di situ kan ada Mas Fuad.
Iya, iya, Sudah iya. ada, ya. Sudah ada ya. Itu mungkin Mas Abi. Iya, ya, terima kasih. Itu kan karena Makasih. apa? Ya. Mas Heri itu kan potensial, itu sejenis Alfiref itu orang itu, Pak. Jenis Ya, apa? terima kasih, Pak. Ada jenisnya itu Mas Heri ya? Iya. Heri itu kan mappingnya itu nggak umum itu. Oh iya iya. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Mas Fuad, sama. Baik, terima kasih Pak Fuad. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin disampaikan. Waktu kurang lebih tersisa 10 menit lagi sebelum Lokakarya sesi kedua ini berakhir. Silakan jika ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. mungkin saya mewakili Mas Bandos karena mungkin ada kendala live dari siaran. Jadi mungkin tadi menanggapi yang disampaikan Kang Dede ya untuk masalah apa konsep 30 hari tadi Kang Dede atau Kang Semi ya tentang rumah liangan sudah ada atau belum, itu tadi kami sampaikan di paparan di awal itu tadi sudah ada itu Kang. Memang rumah liangannya mungkin Mas Abi bisa screen share-nya yang tadi ada rencana lokasi rumah liangan. Jadi memang itu ada bangunan yang satunya rumah kayu, yang satu itu di atas bangunan ruko. Nah, seperti ini Kang Dede. Jadi ada nanti dua bangunan itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah mini galeri ya. Mungkin belum sampai ke tahap museum, tetapi lebih ke mini galeri yang akan kita isi dengan hasil-hasil alih wahana. Terus Mbak Ika ini persis ketika sebelum kita masuk ke situ-situ ya? Yang iya, itu di parkiran ya. parkiran ya? Iya. Oke, oke. Terus untuk konsep lokakarya maaf Meguru itu memang tadi kita sudah mengusulkan beberapa hal yang akan apa ya, yang akan kita garap di pagelaran. Mungkin tadi masukan dari beberapa teman juga bisa ditambahkan. Nah, kami mungkin belum ada bayangan pasti tentang siapa-siapa orangnya, tetapi melihat dari paparan kami, justru kami meminta masukan dari Indonesiana untuk merekomendasikan siapa-siapa dan sebenarnya apa sih yang kita butuhkan di Lokakarya 2023 ini. Sedangkan untuk di residensi nyantri memang kita awalnya 30 hari bukan pasti itu 30 hari, tetapi kita kembali menyesuaikan lagi dengan waktu yang ada di liangan itu Kang Dede, Kang Semi. Jadi 30 hari atau 2 bulan, apakah nanti ketika 2 bulan itu dari pihak liangan masih cukup akomodatif untuk kegiatan karena bersamaan dengan waktu musim bakon yang kami pernah sampaikan kemarin itu. Seandainya enggak, berarti mungkin kalau memang harus minimal 45 hari atau 2 bulan nanti berarti timingnya itu akan kita majukan lagi. Nah, berarti kan kalau kita majukan lagi sekitar Juni Juli atau Juli Agustus. Nah, takutnya ketika di Agustus itu kegiatan sangat padat sekali di desa, di kabupaten, itu kan Agustusan sepertinya semuanya ada di euforia Agustusan itu. Bahkan di Temanggung mungkin ada beberapa event besar yang diadakan, nanti takutnya SDM-nya kita justru tidak fokus ketika menjalani residensi itu dengan waktu yang sekian lama. Begitu mungkin kalau tambahan dari kami, Kang Dede, Kang Semi. Baik, terima kasih. Baik, Mbak Ika, terima kasih.
Di sisa waktu ini silakan ditanggapi Pak Dede dan juga Pak Semi. Saya ya, Silakan, silakan. eh, saya kira festival ini kan sudah punya modal tentang ide-ide gitu ya. Saya kira kalau boleh saya boleh menyarankan yang terpenting adalah penguatan ide-ide itu dan tentu saja ide inginnya dieksekusi sebagai menjadi satu festival yang meriah. Tapi pertimbangan research ini juga sangat penting. Apakah manusianya ataupun uangnya gitu. Eh, tapi ya bagaimana akhirnya penguatan manusia sih menurut saya pilihannya tinimbang kita memilih produk karya yang katakanlah yang megah gitu. Eh, ini tidak mengecilkan apapun, tapi biasanya festival itu dijalankan juga dengan eh, tahapan-tahapan yang realistis gitu. Eh, Betul, betul. ya, tetapi peluang teman-teman untuk mengelola manajemen yang sifatnya keluar kan juga ada gitu. Saya langsung pragmatis saja mengomentari produksi gitu. Setahu saya PTLK kecenderungannya membiayai produksi pada yang sifatnya bagaimana si manusia di dalam festival ini menjadi naik kapasitasnya. Katakanlah mungkin tadi disinggung pementasan alih wahana gitu. Rasanya kalau untuk pendukungan lighting, sound system itu mungkin masuk akal. Meskipun saya tidak punya otoritas yang cukup sih untuk berbicara hal itu di sini. Kemudian PTLK kan punya program presidensi seniman luar negeri. Itu diarahkan pada tata kelola. Tata kelola itu bisa jadi dia adalah seorang seniman, kurator, dramaturg, atau researcher gitu. Produk akhirnya bagaimana dia menyampaikan gagasan dia dan merekomendasikan festival ini dikembangkan. Residensi 30 hari realistisnya seperti itu gitu. Jadi memang bukan seniman pekarya sebenarnya gitu. Meskipun di dalam tradisi barat gitu belakangan antara seorang seniman dan seorang manajer seni itu dia punya apa kemampuan yang sama di dalam dirinya gitu. Oleh sebab itulah gerakan seni emansipatoris seperti dokumenta dan lain-lain itu di dunia utara di Eropa itu sekarang sedang berkembang-kembangnya. Salah satu produknya sebenarnya site specific karya-karya yang berdasarkan yang tumbuh dari satu lokus dari situs tertentu, misalkan dari liangan. Nah, itu juga punya kan sebenarnya untuk menciptakan karya yang sifatnya site specific gitu. Kemudian memang kalau berbicara tadi uh, video mapping, saya sendiri sebenarnya sudah membayangkan ya, meskipun belum tahu betul dimensi atau ukuran situs liangan itu, tapi dari hasil riset yang sudah dipaparkan teman-teman itu akan memudahkan bagaimana misalkan pemilihan rupanya untuk video mapping, seleksi rupa sampai nantinya masking dari karya rupa yang dipilih, positioning visual, sampai kemudian yang terakhirnya itu bisa jadi katakanlah defamiliarisasi dari karya visual itu. Jadi kayak ada bentuk-bentuk baru yang basicnya dari rupa dasar yang sifatnya tradisional itu sudah kebayang banget gitu. Tetapi kan saya nggak tahu resource teman-teman untuk menciptakan karya itu gitu. Kalau situsnya besar mungkin juga proyektornya ya minimal 20.000 lumens gitu dan butuh berapa proyektor. Eh, tapi ini ide bagus ya. Eh, kan sekarang lagi ngetren gitu. Hmm, itu tinggal dicari aja sumbernya. Saya kira mungkin PTLK aja nggak cukup kalau untuk karya ini. Mungkin harus ke tetangga, ke Pokja Seni Media Baru. Nggak apa-apa juga. Eh, itu masih ada. Eh, saya kira itu aja kalau dari saya. Eh, sementara ini kalau pilihannya memang harus manual, membuatkan karya-karya yang manual yang kayak tadi instalasi itu bagi saya bakalan keren banget ya. Jadi yang ya dari temuan dari benda sehari-hari gitu. Pak Naryo dulu seniman Sunario itu menciptakan karya di Prambanan. Itu hanya pakai bambu-bambu aja sama kain merah sangat masif. Kalau dilihat dari situ kan biaya produksinya nggak terlalu tinggi dan saya kira di Liangan juga ada benda-benda seperti bambu atau benda-benda temuan lainnya. Terima kasih. Sukses ya. Makasih, Kang. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Semi. Mungkin sebelum ditutup, Pak Dede ada sedikit tambahan.
Udah sih, saya cuma mau mengucapkan mohon maaf lahir batin karena ini kesempatan terakhir Lokakarya dan mudah-mudahan eh, Festival Liangan tahun ini lancar sesuai dengan kalau melihat dari rencananya kan sudah harusnya lancar ya karena rencananya juga sudah cukup matang gitu. Itu sih dari saya Mas Abi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman karena kesempatannya tahun ini cuma 2 kali kita bisa bertemu lewat daring ini. Tapi saya kira Festival Liangan 2023 oleh teman-teman di Kabupaten Temanggung ini salah satu yang menurut saya punya prospek baik ya, akan terlaksana dengan sangat baik. Jadi eh, selamat bekerja, itu aja mungkin untuk Pak Sugeng, Mbak Ika, Mas Fuad, eh, Mbak Cemplon, Mas Heri tadi, kemudian eh, Mas Rega dan Mas Bandos dan teman-teman yang lain selamat bekerja. Mudah-mudahan Festival Liangan tahun 2023 ini sukses ya, bagaimana yang kita harapkan dan mudah-mudahan salah satu atau beberapa di antara program susulan dari ini nanti kita bisa bertatap muka di Temanggung. Demikian saja kalau dari saya, Mas Terima kasih. Abi. Ya, Pak. Baik, terima kasih Kak Dede. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Maka lokakarya sesi kedua sudah berakhir. Namun sebelum ditutup, mari kita foto bersama. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, silahkan dibuka kameranya. Malu. Biasa aja yuk. Podo pesene Kak. Oke, baik. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, ini udah memasuki jam-jam jelek ini karena udah harus di dapur. Udah harus di dapur. Oke ya, terima kasih. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Dede, Pak Semi, dan teman-teman di Temanggung. Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Terima Mas kasih. Sugeng, Sampai jumpa. titip teman-teman.